Saya coba lihat dulu beberapa pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita barangkali bisa berhenti 10-15 menit ke depannya. Kita sampai jam berapa? Oh, silahkan ya. Saya 10:04 pulang, antum silahkan kalau mau sampai jam 12. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz di hidayah sehat selalu dan semoga Ustaz selalu tawadhu. Mohon doakan saya. Dan tolong ingatkan ya, antum meminta saya untuk tawadhu, maka antum pun punya tugas untuk mengingatkan saya. Jadi kalau terlihat pada saya sesuatu yang salah, cepat diingatkan. Ya, tolong diingatkan jika antum memang benar sayang. Jadi kalau yang salah saya, ingatkan saya, jangan orang lain, karena saya yang dihisab dengan kesalahan saya. Jelas ya? Baik. Ustaz, bagaimana hukumnya berwudu di dalam kamar mandi yang ada toiletnya, tergabung untuk wudu dan toilet? Apa bisa mengucap bismillah sebelum berwudu dan sholawat ketika membasuh lengan karena ingin menjalankan sunnah dan seterusnya? Baik, jika memang keadaannya cuma itu, tidak ada yang lain, maka tidak ada masalah. Silahkan, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau ada yang terpisah, ini toilet, ini wudu, itu selesai masalah. Tapi jika dalam keadaan demikian, itu tidak ada masalah. Ya, silahkan Anda berwudu di situ, gitu kan? Kemudian Anda lakukan sesuai dengan sunnah-sunnah yang baik, walaupun dalam beberapa hal barangkali Anda bisa membacakan kalimat-kalimat dengan sir. Ya, semacam bismillah gitu kan. Kemudian ta'awud dan seterusnya ketika Anda memulai wudu, kan? Bismillah, Anda memohon kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh Anda pelankan dalam hati Anda, ya dengan perasaan ikrah. Ikrah itu tidak suka dengan tempatnya, bukan enggak sah wudunya. Wudunya tetap sah. Ya, wudunya tetap sah. Ya, kenapa sesungguhnya tidak dianjurkan berwudu di tempat demikian? Bukan dilarang berwudu, karena gangguannya akan lebih banyak. Ya, karena setan itu senang di tempat yang kotor. Di antara tempatnya adalah toilet, kamar mandi, karena banyak kotoran di situ. Jadi bukan wudunya tidak sah, tidak. Wudunya tetap sah. Cuma mungkin gangguan akan lebih banyak. Jelas ya? Karena itu tidak ada masalah. Termasuk bahkan saat Anda mandi, kalau mandi besar, mandi junub, kan dimulai dengan wudu itu. Ya, kadang-kadang Anda memulai di tempat itu dan bersatu dengan toilet, itu nggak ada masalah. Anda wudu, dan Anda mulai mandi, basuh bagian kanan, basuh bagian kiri, ya, dengan sebelumnya basuhkan kemaluan. Setelah selesai, ingat kalau sudah selesai mandi besar, antum nggak usah wudu lagi. Nggak pakai Kalau sudah selesai mandi besar, karena antum memulai dengan wudu. Sudah wudu itu menghilangkan hadas kecil, mandi menghilangkan hadas besar. Jadi kalau sudah selesai antum, sudah wudu, kemudian mandi selesai semuanya, sudah handukan, nggak usah wudu lagi. Nggak usah terlampau soleh gitu kan, udah cukup sampai situ. Kecuali kalau sudah handukan misalnya, antum batal lagi, sudah handukan, sudah rapi, antum pipis lagi dan sebagainya, itu baru wudu lagi. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Paham? Baik, afwan Ustaz, bagaimana cara bergabung dalam sholat ketika kita dalam kondisi masbuk? Bukan kita, antum. Saya nggak ikutan. Baik ya. Pertanyaannya, kenapa antum masbuk itu? Itu dulu pertanyaannya. Sering saya sampaikan kalimat-kalimat seperti itu. Orang lain bisa tepat waktu, Anda masbuk. Kenapa? Yang kita kenal Mas Tony, Mas Roy, antum masbuk gitu kan? Apa masalah antum? Ya, coba lihat kalau setiap waktu masbuk, mungkin pekerjaan Anda tidak mendekatkan diri Anda dengan Allah. Yang seperti itu, cari yang lebih baik. Yang punya rezeki kan Allah. Yang mengatur segalanya Allah. Ya, kalau Allah menyediakan yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Kalau Allah yang menyediakan yang mendekatkan pada dirinya, kenapa antum menjauhinya? Cari, kecuali dalam kondisi yang sifatnya darurat, gitu kan? Pertanyaannya, saat imam berdiri, ruku atau sujud. Baik. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Adapun imam dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau imam sudah mulai melakukan gerakan, maka Anda masuk ke gerakan itu. Misal, imam sudah ruku. Ya, begitu imam ruku, misalnya Allahu Akbar, maka Anda bertakbir langsung ruku. Ya, dan tidak perlu membaca Al-Fatihah lagi. Jadi begitu imamnya ruku, misal takbir, imam ruku, Anda langsung ruku, takbir, Allahu Akbar, langsung ruku. Bahkan di situ hadisnya jelas, teruskan. Ya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Adalah imam dijadikan untuk diikuti. Maka ketika Anda terlewat bacaan imam di Al-Fatihah itu, maka bacaan imam itu sudah mewakili bacaan kita. Jelas ya? Dan tidak perlu membaca Al-Fatihah lagi. Dan kalau sudah ruku, berarti Anda sudah mendapatkan satu rakaat. Karena ruku itu seakar dengan kata rak'atun. Dan semua di sini ulama sepakat. Silahkan cek di kitab fikih 4 mazhab. Semuanya sepakat. Gak ada yang beda. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua mengatakan hal yang sama. Ya, jadi begitu Anda ruku, langsung bertakbir, langsung ruku, Anda sudah mendapatkan 1 rakaat. Sah hukumnya dan tidak perlu menambah lagi. Paham ya? Baik, alhamdulillah. Tapi jangan juga dipahami berbeda ya. Tungguin sampai ruku, tungguin sampai ruku. Masya Allah, lumayan. Ada aja yang begitu.
Untuk salat yang terdiri dari 2 rakaat, baik salat wajib ataupun salat sunnah, posisi tahiyat akhir mana yang lebih utama, apakah istirahat atau tawarruk? Antum tuh kelas advance semua ya, kita baru takbir antum sudah tahiyat, kan? Baik, ini kita lihat, tapi kita boleh berikan gambarannya di Al-Bukhari hadis 828, itu ada 2 keadaan di situ, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza qa'ada fi rak'ataini, jika beliau duduk di setiap 2 rakaat, setiap 2 rakaat. Tapi tidak dijelaskan apakah 2 rakaat ini sholatnya yang cuma 2 rakaat atau sholat yang lebih daripada 2 rakaat tapi duduk di rakaat yang kedua. Karena setiap 2 rakaat pasti duduk. Pasti itu. Okay? Baik. Idza qa'ada fi rak'ataini, jika beliau duduk di 2 rakaat, qa'ada 'ala al-iftirash, maka beliau duduk dalam keadaan iftirash. Iftirash. Baik. Bagaimana duduk iftirash itu nanti kita praktekkan ketika sampai pada materinya, tapi gambaran umumnya asna rijlahul yusra, beliau melipat kaki yang kirinya, wa qa'ada 'alaiha, diduduki kaki kirinya. Antum duduk, kaki kiri lipat begini, duduki itu. Wa nasabal yumna, sedangkan yang kanannya tetap dilipat tegak begini. Ya, seperti tahiyat pertama lah ya. Baik, iftirash begini, tapi badannya tegak begini. Jadi tidak mincing kanan, kiri tetap tegak begini. Kaki kanannya juga tegak, kaki kiri dilipat kemudian diduduki. Wa idza kana fil akhirah, tapi saat duduk di rakaat yang terakhir, qa'ada 'ala tawarruk, beliau duduk dalam keadaan tawarruk, lebih santai, diselonjorkan lagi, duduk kemudian fi maq'adatihi, ya di tempat beliau duduknya, kemudian sedikit lebih santai di sini dalam setiap rakaat yang terakhir. Nah, sekarang saya mau tanya, tadi antum sebutkan salat wajib atau sunnah yang 2 rakaat. Salat subuh berapa rakaat? 2. Baik. Pada tahiyat di salat subuh itu tahiyat itu duduknya, maaf, itu tahiyat saat duduknya di rakaat keberapa tadi? 2. Baik. Di akhir salat atau di pertengahan salat? Akhir salat. Baik, saya mau tanya pada antum. Dalam kondisi seperti ini, hadisnya tadi mengatakan setiap 2 rakaat iftirash. Tapi setiap beliau duduk di rakaat terakhir tawarruk. Halo, paham? Baik, subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Baik, terakhirnya rakaat keberapa? Kedua. Jadi saat duduk beliau terakhir itu di rakaat yang kedua, itu berarti duduk yang baik. Kan nggak usah ngarang di sini ya, kita lihat. Di sini imam madhab melihat ini sesungguhnya kemudahan dari Nabi pada setiap sholat yang seperti ini. Ternyata Imam Ahmad mengatakan misalnya duduk karena itu duduknya 2 rakaat dan hadisnya menyebutkan setiap 2 rakaat maka dianjurkan duduknya iftirash. Jelas? Imam Asy-Syafi'i melihat bukan karena 2 rakaatnya, kan subuh rakaat terakhir yang kedua. Karena itu adalah sholat yang terakhir, maka dianjurkan tawarruk. Kedua-duanya benar. Karena menunjuk pada hadis yang sama dengan penafsiran yang berbeda dan pernah dipraktekkan keduanya oleh Nabi SAW. Baik tawarruk ataupun iftirash. Jadi kedua-duanya benar, baik tawarruk ataupun iftirash. Yang salah tetap yang tidak sholat. Ini sudah selesai tadi. Yang ingin ditanyakan bagaimana kalau ambil wudhu? Antum ngapain wudhu diambil? Orang lain nggak bisa pakai lagi, kan? Di kamar mandi yang ada klosetnya saya sudah jawab tadi. Baik, mengenai air seni, maaf, mungkin air kencing gitu kan? Kena sarung atau celana, apakah wudhunya batal atau sholatnya? Baik, mungkin antum sedang menunaikan hajat, kemudian ada terkena ke kaki gitu kan, dan menunaikan sholat, apakah sholatnya batal? Antum sholat mengenakan pakaian najis, sedangkan syarat sholat menggunakan pakaian yang suci. Ya, pakaian yang suci, karena itu ya, sebaiknya antum ganti dulu atau bersihkan dulu, baru kemudian memulai dengan sholatnya. Baru memulai dengan sholatnya, dan tidak sah sholat dilakukan dalam keadaan dengan menggunakan pakaian najis. Sholatnya benar, tapi tidak sah. Ya, sholatnya benar, tapi tidak sah, karena fungsi anda berwudu itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada secara fisik, baik fisik ataupun dalamnya. Jadi ketika anda misalnya kemudian berwudu, baik anggota wudunya bersih, tapi pakaian yang dibawa kan tetap dibawa dalam sholat. Ya, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki kembali. Kecuali nanti dalam keadaan darurat-darurat tertentu. Seperti orang yang memang terkena penyakit, ya, kayak beser dan sebagainya gitu kan. Atau dia memang penyakitnya seperti itu, sering ada dalam keraguan-raguan. Maka walaupun dia setelah berwudu kemudian ada itu keluar, itu dianggap suci pada dirinya, nggak ada masalah. Jadi kalau ada yang sudah mengenakan pampers misalnya kan, ya karena penyakit-penyakit tertentu, sepanjang dia sudah berwudu, walaupun keluar itu dianggap suci sampai selesai sholatnya. Setelah itu dia bisa bersihkan kembali. Ya. Afwan Ustaz, apabila kita berkunjung ke rumah sahabat lalu kita sholat berjamaah, tetapi kita berbeda mazhabnya, apa yang harus lakukan Ustaz?
ikut mazhab beliau, akan tetap mazhab saya. Antum paham mazhab dulu nggak? Kan? Harus diketahui dulu. Ya, manhaj, madhab, jangan sampai ini manhajnya beda, itu kan. Tapi nggak ngerti apa itu manhaj. Baik ya, baik. IQ itu anugerah, tapi bodoh itu pilihan gitu. Ya, jadi jangan sampai mengungkapkan sesuatu yang membuat orang lain terus tersenyum. Itu ya, jadi jangan sampai pelajari dulu dan sebagainya. Kemarin saya di Dumai itu ditanya, apakah Ustadz bermanhaj akidah salaf? Masya Allah, dia semuanya sama. Kalau akidah itu pasti sama, kalau beda non muslim artinya. Akidah itu Islam, selesai. Kan? Apa itu madhab? Kalau disebut dalam fikih, madhab itu artinya adalah keadaan untuk mengerjakan satu ibadah dengan cara-cara berbeda yang diperkenankan oleh Nabi, yang dipilih oleh kita. Ya. Tapi landasannya tetap harus dalil. Jadi kalau dari Nabi misalnya ada beberapa cara, nah cara ini disebut dengan manhaj ibadah, bukan manhaj akidah. Jadi nanti manhaj itu bisa macam-macam Pak ya Bu ya. Manhaj dalam akidah, manhaj dalam fikih, manhaj dalam pemikiran, ya itu beda-beda. Tesis saya yang kedua di Indonesia, itu kami menulis tentang manhaj Ibnu Aqil fi syarah Alfiyah Ibnu Malik. Ya, metodologi diartikan di situ. Metodologi Ibnu Aqil dalam memberikan syarah keterangan pada Alfiyah Ibnu Malik. Ya, Ibnu Malik itu ulama besar, ahli bahasa, merangkum teori bahasa dan ratusan kitab itu, dari ratusan kitab menjadi 1000 bait saja. 1000 bait. Jadi tipis seperti ini Pak, bisa dikantongin tuh. Jadi kalau Anda bisa baca, pahami itu, Anda telah paham teori-teori bahasa. Itu saking luar biasanya beliau ya. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa mustadid lis bitamyidun hasal mita fa'alta atat wa ya if'ali wa nulik balanna fi'lun yanjari, kumpulkan oleh beliau dalam 1000 bait. Nah, kami memberi di antara syarahnya ada namanya Ibnu Malik ya. Nah, Ibnu Aqil bukan Ibnu Malik. Syarahnya Ibnu Aqil. Ya, ditulis oleh beliau penjelasannya, ini begini, ini begini. Nah, saya mengeluarkan metodologinya. Seperti apa metodologi ini? Dengan metodologi serupa kalau diketahui, kita bisa terapkan pada yang lain. Bagaimana ini diterapkan? Oh, paham manhajnya, tahu metodologinya. Maka ambil metodologi ini, terapkan di konsep yang lainnya, maka bisa dipahami seperti memahami teori ini. Kemudahan memahami bahasa Arab seperti ini, bisa diterapkan untuk memudahkan memahami disiplin ilmu yang lainnya. Nah, itu manhaj namanya. Nah, kalau dalam fikih, semua yang berasal dari Nabi, sepanjang ada dalilnya, ketentuannya, itu manhajnya. Itu jalan terang menuju itu. Misal, saya tadi contohkan, ya duduk kan, di 2 rakaat itu, bisa tawaruk, bisa iftirash. Keduanya ada dari Nabi, sebagai kemudahan, karena tidak setiap orang bisa mengerjakan yang sama. Okay? Nah, jadi ada yang tawaruk, ada yang iftirash. Ketika Anda memilih salah satu, karena nggak mungkin Anda mengerjakan kedua-duanya. Saya ingin menggabungkan sunnah Nabi supaya lebih maksimal. Masya Allah, saya mau gabungkan duduk iftirash dengan tawaruk. Bagaimana cara duduknya? Mustahil gitu kan? Makanya Anda harus pilih salah satu. Ketika Anda memilih salah satu, maka pilihan Anda diungkapkan dengan kalimat ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Bismillah. Ma dhahaba ilaihi. Ya. Pilihan yang cenderung untuk diambil, yang condong untuk dipilih. Mana yang paling nyaman untuk Anda gunakan? Kalau Anda ambil tawaruk, tawaruk. Anda ambil iftirash, Anda iftirash. Nah, dalam bahasa seperti ini, orang-orang Arab itu terasa panjang gitu. Kemudian mereka singkat, ikhtisar. Ditaksir oleh mereka, dipendekkan, ya. Maka disingkat jadi madhab namanya. Madhab. Ya. Pilihan Imam Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i. Pilihan Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali. Pilihan Imam Malik, madhab Maliki. Jadi madhab itu bukan kelompok. Madhab itu asalnya pilihan untuk mengamalkan sesuatu yang paling mudah dilakukan. Ya, di Arab itu banyak singkatan Pak. Ya, bahkan dalam bahasa-bahasa syariat misalnya, bahkan ayat-ayat Al-Quran ketika kita bacakan, itu istilah-istilah untuk bacaannya bisa Anda ungkapkan dengan bahasa singkat. Alhamdulillahirrabbilalamin bisa diungkapkan sebagai isyarat hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Tapi kalau Anda diminta dengan isyarat ini, yang diminta ungkapan lengkapnya. Taklim kita sudah berlangsung cukup lama, hampir 2 jam. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah. Mari kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Bukan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketika disebutkan madhab, yang dimaksud madhaba ilaihi. Nah, kalau imamnya, misal, dalam konteks madhab ini, kalau kedua-duanya diperkenankan sebagai kemudahan, maka tidak harus sama dengan imamnya. Boleh. Imam misalnya duduk dengan tawaruk, Anda iftirash, gak ada masalah di sini.
Yang tidak boleh itu adalah menyalahi rukun dari sholatnya. Imamnya sudah tawaruk, Anda masih sujud. Imam sudah salam, Anda sujud, ya gitu kan? Anda nggak bangun-bangun, rupanya Anda tidur di situ, gitu kan? Nah, jadi dalam beberapa hal ketika menyalahi rukun itu yang keliru. Tapi kalau dalam masa yang sama nggak ada masalah di sini, nggak ada masalah. Ya. Banyak nanti kalau kita sudah masuk pada prakteknya akan banyak. Bismillah nanti ada 70 hadis. 70 hadis. Cara membacakannya ada 4 dari 70 ini. Bisa dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sir. Ada nggak dibaca sama sekali? Ada yang keempat dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Ada. Ya. Syekh Sudes pernah menjadi imam di Masjid Istiqlal dalam Jumat. Beliau pernah menggabungkan pada yang keempat ini. Di rakaat pertama beliau bacakan Bismillah, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Nah ini manhaj, boleh, hadisnya lengkap, sahih. Tapi kalau Anda dalam sholat, Anda kan nggak bisa gabungkan keempat-empatnya. Anda mesti pilih salah satu. Enggak Ustaz, saya itu dulunya jauh dari sunnah Ustaz. Sekarang saya ingin mendekat kepada sunnah. Saya ingin komplitkan pahalanya. Mulai hari ini saya akan gabungkan keempat-empat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dibaca sama sekali. Anda pasti pilih salah satu gitu kan. Pasti pilih. Pilihan itu disebut kan. Sudah ya, cukup dulu ya. Yang belum dijawab nanti kita teruskan ya dalam pertemuan yang lain.